Meditasi relaksasi spirit Suryani. Banyak orang menduga kalau mempelajari meditasi baru boleh dilakukan kalau usia kita sudah lanjut. Atau ada orang juga menduga bahwa meditasi hanya dilakukan oleh orang yang beragama Hindu. Atau malahan mereka mengatakan, hati-hati, jangan belajar meditasi karena meditasi akan menyebabkan kita menjadi gila. Pandangan-pandangan ini membuat orang banyak takut mempelajari meditasi. Padahal sebenarnya kalau kita simak kehidupan kita, kita sudah belajar meditasi sejak dalam kandungan. Janin dalam kandungan sudah diberikan suara aliran darah yang monoton yang menyebabkan janin tersebut tenang. Tetapi janin ini akan bergerak, melonjak kalau suara monoton itu sudah hilang. Jadi sebenarnya meditasi bukan barang baru buat kehidupan manusia. Meditasi sudah merupakan kehidupan yang telah kita lakukan sejak janin. Hanya kita tidak mau meneruskan kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi mempunyai arti bermacam-macam tergantung mereka memandangnya. Dalam pandangan saya, meditasi adalah suatu proses yang disadari yang bertujuan untuk memusatkan perhatian yang banyak menjadi satu perhatian. Kalau Anda memusatkan perhatian dengan menonton televisi, belajar, atau memusatkan pada satu pekerjaan, itu tidak saya sebut meditasi, karena apa yang Anda lakukan itu tidak Anda sadari. Kalau disadari prosesnya, apa yang terjadi waktu mengerjakan hal-hal yang Anda lakukan itu baru saya sebut meditasi. Tujuan kita mempelajari meditasi adalah bagaimana kita mempergunakan kemampuan yang kita miliki ini semaksimum mungkin. Kita mempunyai kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan spirit. Nah, sekarang dalam meditasi ini kita mencoba menggunakan kemampuan spirit itu supaya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak orang bertanya, apa sih spirit itu? Spirit menurut pandangan saya adalah sumber kehidupan kita, sumber pengetahuan kita, dan sumber kemampuan kita. Waktu kita lahir, sumber pengetahuan dan kemampuan ini berfungsi maksimum. Mental kita belum berkembang. Coba ingat bagaimana kita jalan, bagaimana kita belajar jalan. Kita tidak berpikir saat itu bagaimana harusnya saya jalan, tetapi secara otomatis bayi itu belajar jalan. Dan dari pengalaman jatuh bangun, dia akhirnya menemukan bahwa dia bisa jalan. Kadang-kadang anak-anak secara otomatis membicarakan apa yang terjadi pada ibu bapaknya. Dia tidak tahu bahwa bapaknya pergi ke tempat lain, pergi dengan perempuan lain. Tetapi secara otomatis dia mengatakan pada ibunya, "Ibu, bapak tadi pergi dengan perempuan lain." Kalau kita tanyakan anak tersebut, "Anda melihat bapakmu pergi?" "Tidak, saya cuma merasa bapak pergi dengan perempuan lain." Nah, disinilah kemampuan spirit itu berfungsi secara otomatis. Namun setelah kita mempelajari ilmu, waktu logika sudah berkembang, kita mulai melupakan pengetahuan ini, kemampuan ini. Saya sekarang ingin mengembalikan Anda. Maukah Anda mempergunakan kemampuan spirit yang kita miliki itu dengan cara belajar meditasi?
Meditasi yang saya perkenalkan adalah bagaimana kita mempergunakan kemampuan spirit ini. Untuk itu, saya harapkan Anda berhenti membiasakan diri, membayangkan atau memvisualisasikan. Berikan kemampuan dasar Anda, yaitu menerima apapun yang terjadi dan rasakan. Merasakan adalah bagian dari kemampuan menggunakan kemampuan spirit itu. Tujuan kita meditasi adalah untuk menemukan jati diri kita, mengembangkan kemampuan mental kita semaksimum mungkin, memahami siapa diri kita, mendapatkan kebenaran hakiki, belajar dengan diri sendiri, dan kalau mungkin kita belajar dengan Tuhan. Dengan meditasi, maka kita akan mampu mengantarkan diri kita ke dalam keadaan homeostasis atau dalam keadaan seimbang, atau orang mengatakan ini keadaan meditasi, trans, disosiasi, atau keadaan apalah namanya. Dan dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan istilah hening. Untuk dapat melakukan meditasi ini, saya anjurkan Anda untuk mencari tempat di mana rasanya Anda nyaman. Anda bisa duduk bersila atau duduk menurut keinginan Anda. Yang dipelajari pada saat itu adalah bagaimana kita memusatkan perhatian yang banyak kepada satu perhatian. Untuk memudahkan, maka nafas adalah salah satu cara untuk memusatkan perhatian itu. Merasakan masuknya nafas, keluarnya nafas lewat hidung, tanpa memikirkannya, tanpa mengaturnya, tetapi hanya merasakan saja. Setelah itu, kami minta untuk tetap merasakan pernafasan itu, dan pada saat itu tentu pikiran Anda akan terus bekerja. Biarkan pikiran itu bekerja, jangan dikosongkan, karena meditasi akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi untuk membangkitkan kreativitas Anda, dan untuk itulah jangan mengosongkan pikiran itu. Biarkan pikiran Anda berkembang kemana dia mau pergi. Tetapi kalau Anda sadar bahwa pikiran Anda belum memusat, pusatkan kembali pada pernafasan, merasakan masuk keluarnya nafas lewat hidung. Kemudian dari meditasi ini, kita perlu mempelajari mindfulness. Hidup ini tidak hanya pada satu titik, tidak hanya pada satu peristiwa, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini semua bergerak. Dalam bergerak itu, kita tetap memusat. Untuk itulah kami ajarkan bagaimana merasakan proses. Pemusatan akan terus bergerak sesuai dengan proses itu. Kalau kedua kemampuan ini telah Anda miliki, maka kita akan berada dalam keadaan homeostasis, keadaan tenang. Pada saat inilah Anda mulai bisa mempergunakan kemampuan spirit, mulai memaksimumkan sistem yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh ada 3 sistem. Sistem saraf otonom, sistem daya tahan tubuh, dan sistem hormonal. Kalau kita sudah dalam keadaan meditasi, dalam keadaan homeostasis,
maka ketiga sistem dalam tubuh kita itu berfungsi maksimum. Dan inilah yang mengatur tubuh kita sehingga kita jarang sakit. Kita bisa mempergunakan tubuh semaksimum mungkin dalam hidup ini sehingga kita jarang merasa lelah. Dan akhirnya kita memerlukan tidur sebatas yang diperlukan oleh tubuh untuk menghilangkan lelah tersebut. Dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa memfungsikan tidur? Banyak orang bisa tidur nyenyak, tetapi belum tentu dia bisa menikmati tidur nyenyak itu. Dalam hal ini, meditasi dan relaksasi akan mengajarkan kita untuk bisa tidur nyenyak. Yang saya maksud dengan tidur nyenyak adalah Anda bisa tidur dalam satu periode, jam 10 malam kah, jam 11 malam, atau jam 1 tergantung kebutuhan Anda, dan kemudian pagi hari Anda bangun sesuai dengan kebiasaan Anda. Selama satu periode ini Anda tidak terbangun. Tidak terbangun karena kencing, tidak terbangun karena mimpi, tetapi Anda tidur lelap. Tidur lelap inilah yang memberikan pengobatan pada diri Anda sendiri, sehingga kelelahan itu bisa hilang. Pengobatan juga terjadi untuk mengobati diri Anda yang sedang sakit, dan juga mencegah supaya jangan sakit. Sistem daya tahan tubuh sangat bekerja keras dalam hal ini, yang memudahkan Anda mengatasi gangguan-gangguan yang datang dari luar. Kalau Anda sudah bisa tidur nyenyak, mimpi pun bisa Anda kontrol. Anda bisa mendapatkan mimpi yang terseleksi. Mimpi bukan lagi bunga tidur, tetapi mimpi yang punya arti untuk Anda. Mimpi bisa memberikan diagnosis apa yang terjadi pada diri Anda. Apakah Anda mempunyai gangguan fisik? Apakah Anda mempunyai gangguan mental? Dari mimpi Anda akan mendapatkannya. Mimpi juga memberikan petunjuk apakah diagnosis yang diberikan dokter itu sudah betul. Apakah obat-obat yang diberikan itu sudah mencukupi, dan apakah nantinya gangguan Anda bisa teratasi. Di samping itu, mimpi yang Anda peroleh bisa memberikan ramalan apa yang akan terjadi, bisa memberikan petunjuk apa yang harus Anda lakukan. Dan lewat mimpi pun Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui spirit. Dan yang penting buat kita, bagaimana mimpi merupakan anjang untuk berguru dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa tidur nyenyak, kualitas tidur sangat dirasakan, maka kebutuhan tidur Anda pun secara pelan-pelan akan berkurang. Kalau mereka tadinya kurang tidur, bisa akan bertambah. Kalau mereka kelebihan tidur, bisa berkurang. Dan dari jumlah tidur yang Anda peroleh, bisa mengubah kepribadian Anda. Dari pengalaman saya menemukan mereka yang kebutuhan tidurnya per hari lebih dari 8 jam, mempunyai kepribadian mudah menerima, tidak ingin ribut, tidak ingin bersaing, dan selalu ingin membuat hubungan menjadi baik. Tetapi dia tidak ingin sibuk untuk menemukan hal-hal yang baru. Tetapi mereka yang jumlah tidurnya kurang dari 8 jam, mungkin 4-5 jam sehari,
Biasanya orang ini mempunyai kepribadian ambisius, ingin tahu, ingin mencoba, ingin aktif, tidak puas dengan apa yang dia peroleh, dan selalu ingin bergerak dan berjuang. Nah, sekarang tergantung Anda. Apakah Anda ingin menjadi orang yang ambisius, ataukah Anda ingin menjadi orang yang santai, atau Anda ingin menjadi orang yang di tengah-tengah itu? Dari kebutuhan tidur Anda itulah akan Anda peroleh kepribadian apa yang Anda inginkan. Banyak manfaat yang kita peroleh dari meditasi relaksasi spirit, seperti yang saya sampaikan tadi, dari segi mental dan dari segi fisik. Bagaimana kita melakukan meditasi ini? Apakah setiap hari harus dilakukan? Apakah cuma waktu-waktu tertentu? Ataukah berapa jam kita perlu melakukannya ini? Pertanyaan ini akan sering terlontar. Dan menurut saya, Anda bisa melakukan meditasi kalau Anda memang ingin melakukannya. Dan meditasi ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, pada saat apapun. Yang penting jangan melakukan di tempat yang membuat Anda dikatakan orang aneh. Meditasi yang baik, kalau kita ingin gunakan dalam keseharian, lakukan sekitar 10-15 menit. Kalau 10-15 menit belum tercapai, selesaikan. Lakukan besoknya atau lusa. Jangan membuat hidup untuk meditasi, tetapi hidup kita adalah kerja. Karena itu meditasi kita lakukan kalau ada waktu dan Anda mempunyai keinginan. Dalam pengalaman saya, meditasi biasanya dilakukan pagi hari baru bangun. Tetapi kalau Anda ingin gabungkan dengan agama, sembahyang, maka ikuti ajaran agama Anda. Dan sore sesudah mandi atau sebelum tidur. Meditasi tidak memerlukan ketentuan yang mengikat. Anda bisa lakukan kapan Anda menginginkan, dan juga tidak memerlukan diet atau aturan atau pantangan makanan. Saya justru menganjurkan Anda belajarlah dari tubuh Anda makanan apa yang cocok untuk Anda. Kalau Anda menyenangi daging, silakan makan daging. Kalau Anda menyenangi sayur, silakan makan sayur. Tetapi yang penting, apakah tubuh Anda menikmati makanan itu? Belajarlah dari tubuh, makanan apa yang cocok, berapa jumlah yang Anda perlukan. Nah, meditasi akan mengajarkan Anda mampu mengontrol makanan apa yang perlu dan makanan apa yang cocok untuk tubuh Anda. Saya menganjurkan Anda kalau meditasi, jangan ketat dengan waktu. Sebab saya menginginkan Anda meditasi bukan takut dengan waktu, tetapi Anda rileks menghadapi waktu. Kalau sempat lakukan, kalau tidak sempat tidak apa. Jadi jangan membuat waktu, misalnya waktu meditasi jam 5 pagi atau jam 6 sore. Kemudian kalau ada tamu, Anda terpaksa menghentikan tamu itu. Maaf, saya minta waktu karena hari ini, jam ini saya harus meditasi. Tindakan itu tidak perlu Anda lakukan. Kalau ada tamu, layani tamu. Dan kalau tamu itu sudah pergi dan Anda ingin meditasi, lakukan meditasi itu. Demikian pula tempat di mana Anda melakukan meditasi. Di mana saja, kalau Anda merasakan nyaman, lakukan. Kalau sedang meditasi,
ada yang mengganggu Anda atau memanggil Anda, dan pada saat itu Anda merasa perlu mendampingi mereka, hentikan meditasi. Tetapi kalau Anda merasa tidak perlu, teruskan meditasi. Dan justru rangsangan-rangsangan yang ada di luar ini untuk mengetes diri Anda, mampukah Anda meditasi di mana saja. Sehingga kalau Anda meditasi tidak perlu di pintu ditulis, dilarang ribut, saya sedang meditasi. Pada saat Anda meditasi, lemaskan tubuh, pusatkan perhatian pada nafas, biarkan diri Anda, spirit Anda yang mengaturnya. Rasakan nafas itu masuk dan keluar lewat hidung. Dan kalau Anda sudah merasakan ketenangan, secara tidak Anda sadari, ternyata nafas dada itu akan beralih ke nafas perut. Pada saat itulah Anda melanjutkan bagaimana merasakan proses merasakan itu. Merasakan kekuatan dari luar masuk lewat hidung, keluar lewat kedua telapak kaki. Pada saat merasakan proses ini, Anda tidak perlu membayangkan. Kalau terasa, rasakan. Kalau tidak terasa, biarkan apa adanya. Waktu Anda meditasi, usahakan badan tetap tegap, kepala dan punggung lurus. Maksudnya adalah, dalam keadaan tegap, Anda belajar untuk selalu percaya pada diri. Mata tetap di tengah-tengah, sehingga kalau Anda jalan, Anda sudah biasa dengan kepala dan punggung dalam keadaan tegak. Dan mata memandang ke depan, dan ini menunjukkan Anda percaya pada diri Anda sendiri. Di samping itu, dengan duduk tegak, Anda merangsang tubuh untuk belajar memproduksi endorfin. Endorfin sangat Anda perlukan karena endorfin sama dengan morfin yang diproduksi oleh tubuh Anda. Kalau endorfin sudah keluar, maka rasa nyeri, rasa sakit dengan sendirinya hilang dan Anda akan merasakan gembira, bahagia tanpa merasa lelah. Kalau Anda sudah biasakan memproduksi endorfin, maka dalam keseharian pun Anda akan merasakan rileks, tidak lelah, dan selalu merasa bahagia. Bagaimana kita tahu bahwa meditasi ini sudah mencapai keadaan meditasi? Waktu mata Anda dibuka, rasakan apakah posisi tubuh Anda tetap seperti semula, kepala dan punggung tetap tegak. Kalau tetap tegak, itu berarti Anda sudah dalam keadaan memusatkan perhatian. Selama itu, apakah Anda masih mendengar suara di luar? Suara mobilkah? Suara anak-anak Anda? Atau suara lainnya? Kalau suara di luar masih Anda dengar, itu berarti Anda tidak dalam keadaan tidur. Kalau suara itu tidak terdengar, bukan berarti Anda berhasil meditasi, tetapi Anda sedang tidur. Selanjutnya Anda melihat bagaimana perasaan Anda waktu meditasi. Apakah Anda merasakan badan ringan? Apakah Anda merasa duduk tetapi tidak duduk? Atau merasa bahwa banyak orang sebenarnya di luar tetapi Anda merasakan sendirian?
Nah, kalau Anda sudah merasakan perubahan itu berarti Anda dalam keadaan hening, dalam keadaan meditasi. Dan teruskan keadaan ini, dan tanpa Anda sadari, Anda akan mampu mempergunakan kemampuan spirit itu. Usahakan meditasi dilakukan 2 kali sehari, pagi, siang, atau sore tergantung kesempatan Anda. Kemudian Anda lakukan relaksasi untuk melepaskan kelelahan Anda siang hari atau kalau Anda mau tidur. Pada saat Anda relaksasi, lemaskan seluruh tubuh. Anda bisa berbaring, Anda bisa duduk, tergantung keadaan. Kemudian rasakan tubuh lemas, mata ditutup, pikiran jangan bekerja. Perhatian hanya pada tubuh yang rileks. Kemudian Anda rasakan getaran dari ujung jari kaki naik ke atas, kemudian dari bokong dan tulang ekor naik ke atas, kemudian dari ujung jari tangan naik ke atas, sampai seluruh getaran keluar lewat ubun-ubun. Setelah itu Anda rasakan kekuatan dari luar masuk lewat ubun-ubun, turun ke bawah ke seluruh tubuh, sampai ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Keadaan ini Anda lakukan beberapa kali sampai Anda merasakan badan segar. Biasanya ini dilakukan sekitar 10-15 menit. Kalau pada saat ini Anda tertidur, biarkan tidur, karena tubuh Anda tahu apa yang harus dilakukan. Dan nanti tubuh Anda pun tahu kapan Anda harus bangun. Nah, dengan Anda melatih diri melakukan meditasi relaksasi ini, dengan sendirinya akan terjadi perubahan pada fisik dan mental Anda. Dan latihan meditasi relaksasi ini Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana Anda jalan, lemaskan seluruh tubuh, tetapi Anda jalan dengan rileks, dengan kepastian. Mengerjakan pekerjaan pun Anda lakukan demikian. Lakukan dengan rileks. Menyopir pun Anda lakukan dengan rileks. Tetapi jangan menutup mata. Anda cuma menutup mata waktu latihan meditasi, tetapi mempraktekkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari tetap dengan mata terbuka, hanya tubuh dilemaskan dan lakukan gerakan secara otomatis. Kelihatannya Anda santai, tetapi Anda dengan serius dan cepat melakukan apa yang harus Anda lakukan. Kami harapkan Anda bisa melakukan meditasi dan relaksasi. Dengan mempraktekkan ini, Anda tentu akan menemukan diri Anda sendiri. Mudah mengatakan lakukan meditasi relaksasi, mudah mengatakan itu cuma 10-15 menit. Tetapi untuk terus melakukan ini dan sampai Anda merasakan meditasi relaksasi sebagai suatu kebutuhan memerlukan disiplin yang tetap. Tanamkanlah disiplin Anda dan tentu Anda merasakan betapa nikmatnya melakukan meditasi relaksasi dan Anda akan berguru dengan pengalaman Anda. Pengalaman adalah guru utama. Anda tidak perlu mencari guru. Guru Anda ada pada pengalaman.